pemimpin-pemimpin redaksi ini. Nah, kita hanya ingin menerangkan itu sebagai kondisi sebetulnya kekurangan moral atau bahkan ketiadaan kepedulian moral dari dunia jurnalis, terutama yang mainstream itu, terhadap perjuangan real dari masyarakat sipil yang diwakili untuk sementara oleh gerakan mahasiswa itu. Nah, kita paham bahwa modal selalu beroperasi di belakang meja redaksi itu. Kita paham bahwa koneksi politik selalu jadi faktor yang tiba-tiba mengintervensi meja redaksi. Nah, ini kita ingin ulas sebagai soal yang akan membatalkan fungsi dari pers sebagai sebagai pilar keempat dari demokrasi. Nah, kita tunggu perkembangan berikutnya, tapi kelihatannya pemilik media mulai terganggu. Kalau terjadi semacam social unrest, maka bisnis akan turun, bisnis media akan turun. Tapi sebetulnya pers kan diperintahkan secara imperatif oleh etika publik untuk memihak pada publik, bukan memihak pada pemilik modal. Bahwa dia dikendalikan oleh pemilik modal secara perusahaan, oke. Tetapi etos dari jurnalisme adalah berpihak pada public opinion, bukan memproduksi public relation yang bersifat seolah-olah netral, padahal sebetulnya dengan tidak berpihak, maka dia sebetulnya berpihak pada kekuasaan dan berpihak pada modal. Soal kepentingan pemilik modal dan kemudian kolaborasi mereka itu dengan para pengusaha, atau ini lebih luas, kita bukan hanya pemilik modal lah ya, kita sebut kekuatan modal melawan independensi media ini, sesungguhnya sejak awal sudah diantisipasi oleh para pendiri media ini, oleh para wartawan-wartawan independen ya, dengan yang disebut sebagai firewall teori atau tembok api yang pada skala kecil ini. Kalau kita melihat kalau di media-media di Amerika dulu ada garis pembatas yang sangat jelas, garis kecil hitam gitu antara halaman iklan dan editorial. Namun dalam skala yang lebih besar ini menjadi pembatas yang tegas antara kepentingan penerbit, pemilik modal dengan independensi dari redaksi atau independensi editorial policy gitu biasa disebut. Keputusan untuk memberitakan sesuatu pasti terjadi mungkin 2-30 menit sebelum diedarkan berita itu. Dan kita bisa bayangkan bahwa rapat redaksi pasti dikontrol secara bahkan mungkin secara virtual atau secara hegemonik oleh pemodal dari perusahaan pers itu. Jadi terlihat bahwa jurnalis-jurnalis ini akhirnya tunduk pada kekuasaan modal. Mereka tidak punya lagi insting untuk membela hal yang dipersoalkan oleh publik. Mereka menjadi agen-agen tidak resmi dari kapitalisme komunikasi. Kan itu yang memburukkan demokrasi. Jadi kalau pers hilang kapasitasnya atau hilang independensinya, maka yang terjadi adalah manipulasi opini publik dan penguasaan media massa di dalam keadaan rakyat berupaya untuk mencari semacam keterangan kenapa mereka nggak bisa makan, kenapa mereka kesulitan untuk mengakses energi, kenapa kehidupan makin buruk, itu nggak bisa ditemukan oleh rakyat, dan netizen akhirnya membantu. Jadi itu yang memperlihatkan pada kita betapa hipokrisi itu dari para pemimpin redaksi di media mainstream ini.